Di mana dia nak? Iya. Nah, biar semangat cinta kita pada tanah air, kita nyanyi Indonesia Raya dulu. Tahu kan lagu Indonesia Raya? Tahu. Nah, Ibu minta semua berdiri. Ini ya, mau nyanyi ya. Bab apa kita belajar? Apa? Akar ya. Akar. Nah, itu udah selesai kan? Kita juga udah ujian, udah ulangan. Nah, kita sekarang masuk bab yang baru. Namanya koordinat kartesius. Coba dibuka bukunya di bab keberapa? Iya. Nah, sebelumnya kita tahu ya apa itu koordinat kartesius. Dari penampakan di buku kamu, apa yang tergambar di situ? Map ya, peta, bener. Tahu nggak peta itu apa? Tahu ya, peta kalau dalam bahasa Inggrisnya itu map. Nah, peta itu dibuat dengan konsep koordinat kartesius. Itu salah satu kita manfaatnya belajar koordinat kartesius. Nanti, apa sih itu koordinat kartesius? Gunanya apa? Nah, ini yang kita pelajari hari ini. Nah, udah? Oke. Sebelumnya, biar kita bisa fokus, konsentrasi, kita explaining dulu. Namanya tepuk fokus. Udah tahu kan gimana caranya? Oke, yang semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, udah ya? Iya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu video berikut. Setting 209. Audio 30. Apakah kamu bisa menebak cuplikan video tadi? Profesi apa yang sedang mereka jalankan? Ya, benar. Mereka adalah seorang pilot. Apakah kamu bermimpi untuk menjadi seorang pilot? Kemampuan apa yang harus dimiliki seorang pilot? Jika kalian perhatikan cuplikan video ini, seorang pilot harus memiliki komunikasi yang baik, sadar situasi, cepat mengambil keputusan, tenang, dan pandai berhitung serta kreatif. Kemampuan berhitung? Yaps, benar. Perhatikan pergerakan kadar. Seorang pilot harus memahami ilmu GPS. GPS ini adalah petunjuk arah seorang pilot yang terbaca
melalui bentuk titik koordinat. Coba perhatikan pergerakannya. Sekarang, kamu tahu kan seberapa bermanfaatnya belajar sistem koordinat Kartesius? Eits, ada lagi manfaat mempelajari sistem titik koordinat. Apakah kamu pernah mendengar istilah kartografer? Peta harta karun misalnya, atau globe dan atlas dunia. Nah, kalau kamu memiliki cita-cita membuat peta atau atlas, artinya kamu ingin menjadi kartografer, yaitu pembuat peta. Salah satu ilmu yang harus dimiliki kartografer adalah titik koordinat. Maka, seorang kartografer harus memahami sistem koordinat sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana? Apakah kalian sekarang sudah memahami tentang pentingnya mempelajari sistem titik koordinat? Mari bersemangat! Semoga kalian bisa menjadi pilot atau seorang kartografer terkenal seperti Idris, seorang penemu peta pertama. Oke, udah. Nah, itu tadi video yang menampilkan pentingnya belajar koordinat Kartesius. Nah, kayak tadi, kenapa pesawat terbang itu nggak pernah bertabrakan di udara? Kenapa? Karena mereka bisa membaca radar itu tadi. Nah, jadi dengan kita belajar koordinat Kartesius, pilot-pilot itu dulu juga belajar, diajari kenapa bisa pesawat di udara itu tidak bertabrakan. Nah, oke, itu satu. Kemudian ada tadi istilah kartografer. Apa tadi kartografer? Iya, orang yang membuat peta. Membuat peta, globe. Tahu globe ya? Apa itu globe? Itu yang bulat itu tadi, bola dunia, globe. Nah, kalau yang gambar daerah tadi namanya peta. Nah, itu orang yang membuat itu namanya kartografer. Orang yang buat kartografer harus bisa, harus paham tentang koordinat Kartesius. Jadi segala sesuatu yang kita pelajari pasti ada manfaatnya. Oke, lanjut. Nah, juga kita mempelajari koordinat Kartesius. Yang pertama, kita harus tahu arti dari koordinat Kartesius. Dijelaskan. Nah, kemudian menentukan posisi titik dalam bidang koordinat. Kayak sekolah kita ini bisa kita buat peta di mana lokal, di mana kamar mandi, di mana taman, itu menggunakan koordinat Kartesius. Oke, yang ketiga, menentukan jarak antara titik pada bidang koordinat. Yang terakhir, baru menerapkan konsep koordinat Kartesius tadi ke dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih koordinat Kartesius itu? Nah, ini dia. Koordinat Kartesius adalah letak suatu titik objek yang ditulis dengan X, Y. Iya. Nah, itu tadi dijelaskan. Apa sih koordinat Kartesius itu? Ya, letak suatu titik atau objek yang ditulis dengan X, Y. Ingat ya, ditulis dengan apa? X, Y. Menentukan letak suatu titik atau objek. Oke, lanjut. Apa itu titik apsis dan titik ordinat? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, ini ada sumbu X dan sumbu Y. Yang mana sih apsis, yang mana ordinat? Nah, ordinat itu adalah nilai yang berada di sumbu Y. Sedangkan apsis adalah nilai yang berada di sumbu X. Nah, di tengah-tengah ini ada titik 0,0.
sumbu X 0 dan sumbu Y 0 ini adalah titik asal. Oke. Nah, tadi yang tampilan tadi itu namanya bidang koordinat kartesius. Nah, ada dua buah sumbu kan? Sumbu apa aja namanya? Sumbu X dan Y. Oke, sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X yang bagaimana? Yang horizontal atau yang vertikal? Ya, yang horizontal, yang mendatar. Ya, yang mendatar itu namanya sumbu X. Nama lainnya adalah absis. Oke, ingat. Sumbu X. Nama lainnya apa tadi? Absis. Oke, kemudian sumbu satu lagi apa? Oke, sumbu Y. Nama lainnya apa tadi? Koordinat. Ya, good. Koordinat. Nah, kemudian tadi kan ada yang di tengah-tengah itu 0,0. Namanya titik apa? Iya, good. Titik asal. Titik asal. Pak, berapa nilainya? Iya, 0,0. Oke, kita lanjut. Titik koordinat kartesius ditulis sebagai X, Y. Contoh, jika diketahui titik koordinat 4,3, maka dapat dikatakan bahwa nih ya, titik koordinat 4,3, nah berarti dia di sumbu X-nya 4, di sumbu Y-nya 3. Nah, berarti absisnya 4, koordinatnya 3. Iya. Nah, jadi koordinat kartesius itu ditulis dalam bentuk X, Y, gitu kan? X, Y. Jadi kalau ada titik, misalnya titiknya ibu buat titik B 2,5, berarti X-nya yang mana? Iya, X-nya 2. 5-nya sebagai apa? Y. Itu dulu. Tahu dulu, oh itu X-nya si 2, Y-nya si 5. Jangan kebalik. Selalu duluan ya X. Jangan kebalik ya, jangan Y, X, salah. Yang duluan X kemudian Y. Nah, penulis saya udah tahu, lanjut. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nih, kita ada beberapa contoh titik yang berada di koordinat kartesius. Dari gambar dapat ditulis posisi titik P berjarak 4 satuan dari sumbu X nih. Ini sumbu X, dia berjarak 4 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4. Dan berjarak 2 satuan dari sumbu Y ke kanan ya. 1, 2. Oke, ini dia. Titik Q berjarak 5 satuan dari sumbu X. Nih, 5 satuan dari sumbu X ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Dan 5 satuan dari sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke. Ini tadi namanya apa? Namanya apa tadi? Papan koordinat. Iya, boleh papan koordinat atau bidang koordinat kartesius. Nah, di papan inilah kita menggambar letak titik itu tadi. Nah, terdiri dari dua buah sumbu. Sumbu apa? X dan sumbu Y. Sumbu X yang dari 0 ke kanan bernilai positif. Dari 0 ke kiri bernilai
bernilai negatif. Ingat ya, sumbu X. Nah, kemudian pada sumbu Y dari 0 ke atas bernilai positif, dari 0 ke bawah bernilai negatif. ya. Nah, kita mau menggambar nih. Letak titik pada bidang koordinat kartesius. Nah, Ibu ambil titiknya tetap ini. Misalnya titiknya B 2,5. Berarti X-nya berapa? 2. Y-nya berapa? 5. Ya, kita lihat mana X yang 2. Ini ya, ini X2 kan? Ini X2. Oke, kemudian berapa tadi Y-nya? 5. Di mana Y5? Di atas. Ini dia. Kemudian kita tarik garisnya. Kita pertemukan. Ya, ada nggak titik temunya? Di mana dia? Iya, di pojok ini. Ini dia ya. Oke, berarti itulah letak dari titik si B. Titik B nilainya 2,5. Nah, Ibu minta beberapa orang nih untuk menggambar titik. Vita, ayo, jangan takut. Kita gambarkan suatu titik C yang berkoordinat negatif 3, negatif 2. Ya. Negatif 3 sama negatif 2 ya. Di mana titiknya? Oke. Benar? Itukah titik C tadi? Benar. Oke, benar. Kita berikan aplaus buat Vita. Titik C. Nah, dari papan koordinat ini yang kamu lihat, ada berapakah daerahnya? 4. Ya, ingat daerah pada koordinat kartesius namanya Kuadran. iya, benar, namanya kuadran. Daerah pada koordinat namanya apa tadi? Kuadran. Kuadran. Ada berapa kuadrannya? 4. Ada 4. Oke, kuadran yang pertama, yang di mana? Iya, yang di atas. Kanan apa kiri? Iya, berarti ini kuadran 1. Yang di sebelah kiri kuadran berapa? 2. Oke, kuadran 2. 2. Yang di bawah? 3. Kuadran 3. Berarti yang ini kuadran 4. Nah, sekarang bertanya. Lihat semuanya fokus ke kuadran 1. Pada kuadran 1 bagaimana nilai-nilainya? X-nya nilainya apa? Positif. Y-nya? Positif. Ya, ini ya. Pada kuadran 1, X-nya positif. Y-nya positif. Kemudian, pada kuadran kedua, X-nya bagaimana? Iya, X-nya negatif. Y-nya bagaimana? Positif. Nah, sekarang kuadran ketiga. X-nya bagaimana? Negatif. Y-nya? Negatif. Kuadran keempat? Apa yang positif? X. Yang negatif? Y. Kita paham?
Kuadran ke berapa? 1. Iya, kuadran ke 1. Di mana X-nya positif, Y-nya positif. Jelas? Oke. Nah, sekarang kebalikannya. Ada titiknya. Titiknya udah tergambar di situ di bidang koordinat. Kita disuruh menentukan berapa titiknya. Iya. Nampak nggak di bacaannya? Nampak nggak bacaannya? Oke, siapa bacaannya? Oke, nah ini contoh dari denah. Oke, contoh dari denah suatu tempat. Di denah itu, di peta itu yang ada lapangan futsal. Oke, apa lagi? Rumah Kak Imam. Terus apa lagi? Ini ada pasar. Kemudian apa lagi? Kantor ruang guru, rumah sakit, rumah Kak Belva, rumah Naruto, dan rumah Yoshi. Itu udah ada letak titiknya, letaknya. Tapi titiknya berapa belum ada. Berarti ini kebalikan dari yang tadi. Oke. Nah, yang di kuadran 1 siapa aja? Coba Ibu minta jawab Ila. Yang berada di kuadran 1 siapa Ila? Pasar aja. Pasar aja. Pasar dengan apa? Iya, pasar dengan kantor. Kemudian Sari yang berada di kuadran keempat siapa aja? Rumah, ya rumah Yoshi. Sekarang kita tentukan titiknya. Kita mulai dari kuadran yang pertama. Kantor guru, kantor ruang guru. Ini titiknya. Tadi koordinat kartesius itu penulisannya apa yang duluan? X. Kemudian Y. Jadi kantor ruang guru di kantor ya. Guru. X-nya berapa? X-nya 2. Y-nya berapa? 2 kan? Berarti ruang guru nih, kantor ruang guru, titik koordinatnya adalah berapa? 2,2. Oke, ibu aja satu. Sekarang ibu minta Nasya. Ayo Nasya. Lapangan futsal. Nah, berapa titik lapangan futsal? Oke. Di sana juga boleh, di sebelah sana pun boleh. Sana aja, biar nampak kamu. Inilah sini. Nah, lapangan futsal. Pilih dulu lapangan futsal. Nah, oke. Berapa titiknya? 3. Tuliskan. Coba mana namanya lapangan futsal? Nah, pada gambar di gambar itu mana bacaannya lapangan futsal? A. Betul nggak tuh titiknya 3,2? Salah, betul. Tiga koma lima. Pakai tutup kurung nak, buka tutup kurung nanti lari yang kanan. Oke, benar nggak itu lapangan futsal 3,5? Salah. Yang benar berapa? 3,8.
min 3,8. Betul nggak tuh? Iya, Nasya. Tarik dulu ke X. Coba kamu letak di mana lapangan futsal tadi? Sini. Oke, sumbu X-nya berapa? Buatnya 3. min 3. Iya, kebiasaan kita lupa ya menyebutkan minusnya, negatifnya. Y-nya berapa? 5 Y-nya. Coba lihat dulu, mungkin kecil kali tuh ya. 8 Bu. Salah, Nasya bukan salah ya, memang kecil kali, buku nggak nampak. Oke, negatif 3,8. Udah paham Nasya? Oke, kita berikan aplaus buat Nasya. Cuma Kak Belva, tarik garisnya dari titik Kak Belva tadi ke sumbu X. X-nya berapa? Cuma Kak Belva mana? Coba, oke. Sumbu X-nya mana? Sumbu X-nya mana? Sumbu X. Ya, ini sumbu X mana? Sumbu X. Oke, kalau kamu tarik dari cuma Kak Belva ke sumbu X, berapa nilainya? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Aksa? Berapa? Iya, bagus. 0. Iya, 0 kan? Ini rumah Kak Belva. Ini sumbu X, ini 0 kan? Berarti 0, sumbu Y-nya berapa? Min 6. Iya, berarti titiknya berapa? Hah? Ya. Iya. 0, minus 6. Udah paham? Oke. Kita berikan aplaus buat Su. Oke, udah ya. Ini Ibu Angga. Udah, sekarang kita bagikan ke KPD. Nah, ini kamu kerjakan secara kelompok. Sama seperti yang tadi Ibu jelaskan, yang sama-sama kita diskusikan. Sekarang isi berdiskusi. Oke, silakan. Gambar denahnya, gambar petanya yang di halaman pertama, kamu jawab di halaman kedua. Oke, silakan. Pas kan? Tenda 3, lihat tenda 3. Mana tenda 3? Berapa nilai tenda 3? 2,0. Ini 2,0. Iya, tulis di sini. Jadi tenda 3. Nah, ini untuk yang ini. Dari peta ini, dari denah ini, kita disuruh menentukan letak titiknya. Nah, tenda 1. Mana tenda 1? Mana tenda 1? Tenda, bacanya tenda 1 mana? Yang mana tenda 1? Ini ya. Berapa titik tenda 1 ini? 2, berapa? 2,1. Kemari berapa? 0. Maka 2,0. Ini kan dia. 2,0. Sekarang tenda 2 nggak ada. Tenda 3. Mana tenda 3? Berapa nih tenda 3 titiknya? Min 2. Min 2,0. Tuliskan di sini. Di sini. Tulis. Kemudian tenda berapa lagi? Oke, tenda 4 di mana? Kalian pindah aja kemari kalau nggak tenda 4. Tenda 4, mana tenda 4? Oke, berapa titiknya? 2. X-nya dulu berapa? Oke, udah siap kan? Oke, udah siap ya? Ya. Habis, jadi nggak semuanya maju. Yang ibu minta maju
Tenda kedua di min 2,0. Benar ya? Oke, lanjut. Dan tenda keempat di 0,-2. Tenda 4 0 min 2. Benar? Oke, benar. Koordinasi setiap kegiatan dilakukan di posko utama yaitu di 0,0. Ya, lanjut. Sebelum kegiatan mencari jejak, dilakukan mereka diharuskan untuk mengikuti setiap petunjuk yang diberikan di setiap pos yaitu pos 1 di 2,5, Ya. pos 2 di 4,4, Iya, lanjut. dan pos 3 di 3,3. Oke, lanjut. Mereka juga dilarang masuk ke hutan yaitu di min 8,5. Iya. Karena sangat berbahaya. Selain itu mereka juga harus berhati-hati saat melewati tanah lapangan yang cukup luas di min 4,3. Oke. Pemakaman di min 5,2. Iya, Dan lanjut. sungai di min 3,3. Ya, Dan lanjut. kota pramuka itu juga harus berusaha menjadi adan memecahkan teka-teki yang disembunyikan di min 6,2. Iya. Nah ya, sekarang yang nomor 3. Coba gambar apa yang terbentuk? Gambar apa yang terbentuk? Persegi 4. Iya, persegi. Oke, 4. Langsung yang keempat. Garis. Iya, garis. Nih, oke, kamu sama jawabannya. Oke, ini sama ya. Oke, kita berikan aplaus buat kelompok 1. Oke, ya, terima kasih. Silakan duduk. Nah, alhamdulillah ya. Udah paham kan pelajaran ini? Ya. Nah, ini waktu kita udah mau habis. Untuk tugas di rumah, kamu kerjakan halaman, buka bukunya halaman 64. Halaman 64, latihan 3.1 nomor 1 aja. Ya. Itu kamu kerjakan di rumah, kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke. Sekarang tutup bukunya. Bagaimana perasaan kamu sekarang setelah mempelajari ini tadi? Senang ya? Udah tahu kan koordinat Kartesius. Nanti kita adakan proyek membuat denah yang berkaitan dengan koordinat Kartesius. Oke, diucapkan terima kasih. Kita tutup dulu pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.